Ya, eh, sebelumnya kan kita melakukan proses uji ini dulu kan kemarin. Saya coba praktekkan ya, analyze new data. Salah. File, open, data. Lalu ini kemarin kita ganti dengan Excel. Terus uji instrumen, ya kan? Open. Saya mulai dari yang kemarin dulu, teman-teman. Oke. Seperti ini, ya kan? Cara mengolah uji validitas reliabilitasnya seperti apa? Nanti silakan teman-teman disamain aja, kira-kira jawabanku kemarin udah benar belum ya, gitu. Kita klik analyze, dimension reduction, faktor, semuanya dimasukin, ya kan? Semuanya dimasukin ke samping. Deskriptif kita centang koefisien dan KMU. Rotation kita centang Varimax. Option suppress small coefficient ini kita ganti 0,5. Kita klik continue, oke. Hasilnya seperti apa? KMO-nya lolos. KMO-nya 0,833 dengan signifikansi 0,000, ini baik. Lalu kemudian kita cek rotated komponen metrik, masih out-outan ya. Kemarin caranya kalau out-outan kita apain teman-teman? Drop. Kita drop, oke. Kita coba drop, analyze, dimension reduction factor, FP-nya ini FP2, J-nya ini 1, 2, terus PE ini kayaknya yang oke. PE berapa? 11 sampai 16 ya. 11 sampai 16. Terus KE-nya saya pakai KE 5 sampai 8. Saya coba pakai 5 sampai 8. Hasilnya seperti apa? Oh sorry, KE 9-nya juga dihapus. Kita lihat hasilnya 792.000 signifikan. Lalu rotated-nya sudah mengelompok. Hasilnya sama teman-teman dengan hasil kalian menguji. Halo, sama enggak? Sama, Bu. Sama. Bentukannya kayak gini, sudah mengelompok. Jadi intinya ketika kalian melakukan uji validitas itu, FP, variabel ini frekuensi perubahan gitu ya, dia mengelompok sendiri, JI juga mengelompok di kolom yang berbeda dengan FP. Terus kalau mengelompoknya dengan ini gimana, Bu? JI masih mengelompok dengan FP. Ya artinya salah, itu harus kita drop gitu. Nah, boleh nggak kalau satu variabel indikatornya cuma satu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita tidak bisa melihat konsistensinya. Nah, validitas itu kan juga tentang konsistensi. Ini konsisten. Variabel FP 1 dan FP3 mengelompok dalam satu kolom. JI1 dan JI4 juga mengelompok dalam satu kolom. PE juga sama, ini semua indikatornya mengelompok dalam satu kolom yang sama, pun juga untuk KE gitu ya. Nah, ini baru kita sebut sebagai valid, instrumen-instrumen yang valid. Nah, kalau sudah kita uji reliabilitas, kemarin kliknya apa? Analyze, terus
Saya bisa didiktekan. Scale. Scale. Terus? Reliability. Analisis. Reliability. Ini yang dimasukin apa aja? Yang valid, Bu. Yang valid. Kalau FP berarti yang dimasukin? FP1, FP3, Bu. FP1 dan FP3. Langsung kita klik. Oke, nggak usah diapa-apain. Valid nggak? Reliable nggak? Sorry. Reliable. Reliable. Terus klik lagi analyze, scale, reliability. JI-nya apa? Yang valid indikatornya, indikator JI. 1 dan 4, Bu. 1 dan 4. Klik OK. Reliable nggak hasilnya? Reliable. Reliable. Ini ya. 0,797 dan seterusnya. Nah, kalau sudah teman-teman, kita udah dapetin data valid, maka di sini, di dalam Excel-nya, itu kalian juga harus ganti FP1 sama FP3. Ya kan? FP2-nya kita harus hilangkan. Nih, ini tak kasih warna berbeda aja biar nggak bingung. Nih teman-teman. Ini data yang kita masukin ke dalam Excel, itu kita perlu rata-rata ulang, dan dalam proses rata-rata, indikator yang tidak valid kita hapus. FP2, ini kan nggak ada toh FP2-nya, ini sudah saya hapus. JI berapa yang tadi saya hapus? JI2 sama JI3. Jadi tinggal sisanya JI1 sama JI4. PE yang valid PE 11 sama sampai PE 16. Sisanya juga saya hapus. Lalu KE, variabel KE 5 sampai KE 8. Ini yang indikator yang valid. Baru kemudian ketika sudah, ini kita rata-rata. Hasilnya yang di tempatmu sudah saya rata-rata. Cara merata-rata udah tahu atau masih bingung? Sama kayak statistik deskriptif kemarin. Masih bingung? Kalau masih bingung, nggak apa-apa, bilang aja mau dijelasin gitu misalnya. Kalau enggak, saya anggap ngerti. Sudah paham cara melakukan rata-rata? Halo? Sudah, Bu. Masih Sudah? bingung, Bu. Masih bingung. Kalau masih bingung, kita ulang. Tapi kalau udah paham, ya nggak perlu. Ini kita hapus ya. Jadi kan kayak gini bentuknya. Bentuknya jadi kayak gini. Nanti jadi kita rata-rata dulu. Saya hapus. Tapi kalau yang saya kirim ke kalian udah saya rata-rata ya. Ini buat nunjukin aja. Oke, caranya adalah sama dengan buka kurung. FP1 ini. FP1 ditambah FP3. Karena indikatornya ada 2, maka dibagi berapa? 2, Bu. Udah langsung ketemu. Nah, ini kita klik aja sampai keluar tombol plus di sini, plus tebel. Kita giniin, udah langsung keluar. Ya kan? FPR. Nah, ini juga sama. Sama dengan buka kurung. JI1 ditambah JI4 tutup kurung. Dibagi berapa? 2. Sama dengan. Terus ini juga sama kayak tadi. Diarahkan ke pojok kanan bawah sampai keluar tombol plus tebal, klik 2 kali keluar. Ini sama dengan buka kurung PE 11
ditambah PE 12 ditambah PE 13 ditambah PE 14 ditambah PE 15 ditambah PE 16 dibagi 6. 6. Ini. Oke, ini sama dengan KE 5 ditambah KE 6 ditambah KE 7 ditambah KE 8 dibagi 4. 4. Ini cara melakukan rata-rata. Ingat, yang di rata-rata hanya indikator yang valid. Ya, teman-teman. Kalau nggak valid, ya nggak usah diikutin lagi. Itu artinya dia udah nggak lolos di seleksi instrumen. Sehingga kalian ya tidak bisa, kalau nanti sampai yang awal itu mbok uji, pakai datanya ini nggak dipilah, yang valid sama yang nggak valid, nanti kamu harus nguji skripsi ulang. Gitu. Jadi hanya indikator yang valid yang akan dilakukan pengolahan uji regresi. Bisa difahami? Sampai sini? Atau ada Bisa. yang Ya, Bu. saya? Oke. Oke, kalau misalkan ini udah, kita tutup. Karena nanti nggak akan bisa kita lakukan pengujian. Nah, caranya gimana? Kita coba file lagi. Ayo, kita bareng-bareng. Klik file, open data. Sudah? File open data, sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, file of type-nya kita ganti Excel. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Nah, kita masukin uji regresi yang tadi Bu Noni kirim lewat WA Group. Sudah? Dipilih Sudah. uji regresinya. Kalau sudah, kita klik open. Ada yang masih ketinggalan sampai sini? Mau diulang? Diulang, Bu. Oke. Klik file, open. Sudah, Mbak, siapa tadi ya? Elsa. Sudah, Bu. Data. Sudah? Sudah. Kamu nyimpennya di mana? Kamu coba cari. Terus file of type-nya diganti Excel. Biar keluar. Sudah? Mbak, ketemu uji regresinya yang saya kirimkan tadi? Elsa? Sudah, Bu. Oke. Sudah dipilih, diklik uji regresinya. Habis itu klik open. Sudah sama keluar kayak gini, Elsa? Sudah, Bu. Elsa? Sudah, Bu. Oke. Habis itu kita klik OK. Semuanya sudah keluar seperti ini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, apa yang harus kita lakukan untuk pengujian hipotesis? Jadi di sini nanti udah akan langsung keluar satu gelondong semua hasilnya, teman-teman. Kita klik analyze. Sudah. Terus regression. Ketemu? Linear. Boleh di screenshot. Analyze, regression, linear. Siap? Sudah semuanya? Nggak ada yang tertinggal? Analyze, regression, linear. Kalau udah kita klik akan keluar seperti ini. Sama? Nah,
Sekarang Bu Noni coba yang jadi variabel dependennya adalah KER. Nah, jadi di sini teman-teman, kenapa sih kok tadi Bu Noni harus merata-rata? Soalnya yang dimasukkan ke dalam kolom dependen dan independen itu adalah variabel rata-ratanya. Sudah bukan lagi indikator, sehingga tadi kita perlu rata-rata terlebih dahulu caranya, ya, berdasarkan pada indikator yang valid. Nah, KER ini kita masukkan ke dependen. Sudah masuk KER ke dependen. Terus FPR kita masukkan ke independen. Satu lagi, PER kita masukkan ke independen. Jadi independennya saya punya 2 variabel, dependennya ada 1 variabel. Sudah? Sudah, Bu. Bu. Ada yang masih ketinggalan? Ada yang perlu diulang? Teman-teman, sudah? Oke, kalau nggak ada yang minta diulang, kita lanjut. Statistik, kita klik. Sudah? Statistik diklik. Ini kita centang bagian kovarian metrik dan collinearity diagnostik. Sudah? Kovarian metrik dan collinearity diagnostik, sudah? Sudah. Kita klik continue. Lalu kita klik plot. Bagian plots kita klik S-resit. Kita masukkan ke Y. Z-pred. Z-pred ini ZPRED. Kita masukkan ke X. Histogram dan normality-nya kita centang. Sudah? Sudah, Bu. Yang lain sudah? Oke, aman? Kalau udah kita klik continue dan kita ketik oke. Sudah selesai. Nah, dari sini kita udah akan keluar hasilnya. Apa aja yang akan kita gunakan? Oke, pertama adalah ini saya udah masuk ke Word belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Uji asumsi klasik. Jadi sebelum kita melakukan uji hipotesis itu harus kita lolos uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada berapa? Ada uji heteroskedastisitas, ada uji multikolinearitas, ada uji normalitas, dan satu lagi itu namanya adalah uji autokorelasi. Nah, khusus autokorelasi ini tidak perlu digunakan jika menggunakan kuesioner, teman-teman. Jadi kalau pakai kuesioner, kalau kamu pakai kuesioner, maka cukup sampai 3 uji ini aja. Autokorelasinya nggak perlu. Gitu ya. Nah, uji heteroskedastisitas tuh dilihatnya dari mana? Uji heteroskedastisitas itu dilihatnya adalah dari sini. Sini. Ya. Ketika titik-titik
titik-titik ini harus menyebar secara acak. Kalau dia udah berhasil menyebar secara acak, kayak gini gitu ya, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Udah gitu doang. Syaratnya adalah titik menyebar. Ini ya, syarat titik menyebar secara acak. Ini kayaknya sih masih ada rada bermasalah gitu ya, karena datanya kayak masih ada menunjukkan garis lurus. Walaupun sebagian besar udah acak gitu ya, tapi masih rada ada ini garis-garisnya. Harusnya lebih acak lagi. Nah, terus yang kedua kita lihat dari apa? Dari sini. Ini adalah hasil uji normalitas. Kita copy. Semua titik-titik mendekati garis yang ini, garis diagonal. Gitu ya, karena ini ada garis diagonal, nah titik-titiknya semua harus mendekati ini. Ini. Titik ini di sini. Titik-titik mendekati garis diagonal, maka dinyatakan data terdistribusi normal. Dah gitu doang. Terus kalau uji multikol dilihatnya dari mana, Bu? Uji multikol dilihatnya dari sini. Udah ya teman-teman, ini normalitas. Ini heteroskedastisitas. Terus dilihatnya dari sini. Nah, ini collinearity statistik yang dilihat adalah nilai tolerance dan VIF-nya. Ini nilai VIF-nya harus di bawah 10. Oke, kita kopas di sini. Ini yang ini dihapus aja. Kalau saya biasanya nyuruh anak-anak tuh ngapus biar nggak redundant. Jadi cukup kayak gini. Eh, nah, delete. Ini teman-teman. Nih. Yang tadi saya hapus ya, jadi jangan bingung karena biar nggak redundant. Nah, kalau dilihat dari sini, syaratnya apa? Syarat nilai VIF kurang dari 10. Nah, berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai VIF FPR berapa? 1,037 gitu ya. Berarti ini datanya kurang dari 10. Lalu VIF PER itu kurang dari 10 juga, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Dah selesai. Nah, misalkan ini semua udah terpenuhi ya.
Heterosnya udah menyebar secara acak, multicolnya juga tidak terjadi masalah, normalitinya juga nggak terjadi masalah, semuanya udah mendekati dengan garis diagonal. Terus apalagi yang harus kita lakukan ketika uji asumsi klasiknya udah memenuhi? Autokorelasi, ingat, autokorelasi ini hanya untuk teman-teman yang menggunakan data sekunder ya. Nah, tidak perlu untuk yang kuesioner atau digunakan untuk riset dengan data sekunder. Dah, kalau ini sudah, maka selanjutnya kita uji model. Pakainya apa uji model itu? Kita pakainya dua. Ini mohon Ya. maaf, terlalu cepat, Bu. Oke, sorry. Sampai mana? Sampai mana yang kecepatan? Mau diulang? Itu kok hasilnya juga beda ya, Bu, yang uji nomor 2. Multicol. Iya, Bu. Hasilnya ini, kamu udah bener FPR sama PER yang dimasukin? Betul, Bu. Hasilnya apa? PIF-nya berapa? 1039. Hah? 1039, Bu. Satunya 1039 juga? Iya, Bu. Oh, nggak apa-apa. Asalkan dia di bawah 10, nggak apa-apa. Mungkin kita beda seri SPSS-nya, itu juga berpengaruh. Nggak masalah, Mbak Nanda. Saya ulang ya, kalau gitu, kalau saya tadi kecepatan. Nah, yang pertama kita cek itu adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada 4. Uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji normalitas, dan autokorelasi. Hanya untuk uji autokorelasi itu sifatnya tidak perlu kalau kita menggunakan kuesioner. Tapi ketika kita menggunakan data sekunder, yang apa namanya data dari perusahaan, data dari bank, data dari OJK dan lain sebagainya, maka kita perlu menggunakan uji autokorelasi ini. Tapi kalau misalkan enggak, kita pakai kuesioner ya kita cukup pakai 3 ini. Nah, ini dilihatnya dari mana? Kalau heteroskedastisitas kita cari dari scatter plot. Yang bawah sendiri ini. Sudah ketemu semuanya scatter plotnya? Sudah, Bu. Sudah. Titiknya udah menyebar secara acak ya. Nah, kalau udah naik aja deh ke atas, kita ke normalitas dulu. Normal dilihatnya dari dari gambar normal PP plot of regression standardized residual. Nah, ini titiknya harus mendekati garis diagonal. Kayak gini. Ini harus lebih mepet lagi. Gitu. Nah, terus kalau normality udah, kita naik lagi ke atas. Di tabel koefisien. Di tabel koefisien, kita lihat dari sisi samping ini. Collinearity statistik, ada nilai VIF dan tolerance. Nilai VIF-nya itu, ini harus di bawah 10. Baru tidak terjadi multikolinearitas. Dari sini udah bisa diikuti teman-teman. Ini ya, udah saya tulis. Bisa, Bu. Syaratnya titik menyebar secara acak. Ini yang multicol, tadi syaratnya adalah VIF-nya kurang dari 10. Ini. Terus normalitas titik-titik mendekati garis diagonal, maka dinyatakan data terdistribusi normal.
Nah, kalau ini udah, kita langsung masuk ke uji model. Terdiri dari uji koefisien determinasi dan ada namanya uji F. Koefisien determinasi dilihatnya dari mana? Koefisien determinasi kita lihat dari ini. Model summary, teman-teman. Ada R square, adjusted R square. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Nah, ini kita copy. Kita masukkan ke sini. Ini uji koefisien determinasi. Lalu sekalian aja, uji F. Uji F itu di bawahnya. Model summary itu koefisien determinasi. ANOVA, ini di sini ada F dan nilai signifikansi. Ini kita copy juga. Copy. Lalu kita paste ke sini. Ke uji F. Bawahnya ya. Kayak gini. Nah, bagaimana kita menjelaskannya? Yang pertama, saya akan jelaskan koefisien determinasi. Caranya adalah gini. 100% dikurangi ini 12,3%. Dapatnya dari mana 12,3? Dari nilai adjusted R square. 0,123 itu dikalikan dengan 100%, jadi 12,3%. Teman-teman, hasilnya berapa? 100 dikurangi 12,3. Berapa? Berapa teman-teman? 87,7%. Sehingga penjelasannya berdasarkan dari nilai variabel independen. Gimana sih? Bentar, saya buka aja bukunya daripada salah. Oke. Yang telah diujikan yaitu variabel PER dan FPR, gitu ya. Mampu menjelaskan variabel Y, dalam hal ini adalah KER, sebesar 12,3%, dan sisanya sebesar 87,7% dijelaskan oleh variabel di luar model. Jadi teman-teman, seperti ini untuk proses penjelasannya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah PER dan FPR itu dia pengaruhnya, prediksi pengaruhnya terhadap Y itu sebesar 12,3%. Nah, kenapa ini kok ada 87,7%? Ternyata ketika dilakukan penelitian lagi, sebenarnya masih ada banyak variabel independen yang dia bisa mempengaruhi KER. Jadi misalnya, saya meneliti minat beli. Y-nya ini minat beli gitu ya, KER ini minat beli. Nah, di sini Bu Noni cuman ngomongin masalah harga dan kualitas gitu ya. Harga dan kualitas itu pengaruhnya sebesar 12,3% terhadap Y.
Nah, sisanya masih ada banyak lagi faktor yang bisa mempengaruhi minat beli. Bisa lokasi, bisa metode pembayaran, bisa rasa, bisa apa namanya, akses akses ke tempat pembelian gitu misalnya. Bisa ambience, terus kemudian variasi produk, ada banyak variabel X yang kemudian tidak kita gunakan gitu ya. Jadi sebenarnya itu untuk memprediksi itu. Seberapa banyak variabel X di luar model yang sebenarnya juga punya pengaruh. Ini untuk uji determinasi. Ayo penjelasannya cukup kayak gitu. Terus ada uji F. Nah, ketika nilai signifikansi ini syaratnya adalah kurang dari syarat signifikansinya kurang dari 0,05. Kira-kira teman-teman, ini hasil ujinya baik apa buruk? Gimana? Hasilnya kira-kira baik nggak? Baik, Bu. Baik ya, karena dia kurang dari 0,05. Kesimpulannya ya udah gini aja. Sehingga model dinyatakan fit atau baik. Udah gitu. Jadi dilihatnya dari nilai ini. Nilai ini hasilnya baik. Harus di bawah 0,05 syaratnya. Nah, kalau udah, selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Jadi udah langsung kelar semua kalau udah ini selesai. Uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada dua. Regresi berganda sama uji signifikansi. Uji regresi berganda itu dilihatnya dari mana? Uji regresi berganda kita lihat dari koefisien ini, teman-teman. Di bawahnya ANOVA persis, kita copy. Di atasnya namanya koefisien. By the way, saya kalau kecepatan di ini aja ya, di info. Sehingga saya bisa mengurangi kecepatan. Ini. Nah, khusus ini, collinearity ini, kita hapus aja. Biar nggak membingungi. Kan ini tadi udah digunakan toh untuk uji multikolinearitas. Ini kita hapus. Biar nggak bingungi. Saya biasanya minta mahasiswa untuk ngapus ini. Biar nggak redundan. Nah, penjelasannya gimana untuk uji regresi berganda ini? Jadi teman-teman, untuk regresi berganda ini, saya kasih coretan ya. Untuk melihat hipotesis itu diterima atau ditolak, itu kita lihat dari sini. Ya, nggak mau. Gimana ya saya gambarnya? Kayak ini aja deh. Nah, kok nggak mau? Ini teman-teman, ada dua.
Kenapa ini Bu Noni kasih warna yang berbeda? Biar teman-teman clear. Untuk melihat hipotesis diterima atau ditolak, dilihat dari uji signifikansi. Ini uji signifikansi yang warna hijau, teman-teman. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah nilai P gitu ya. Saya asumsikan ini namanya P gitu ya. Harus lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Tapi kalau P itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Kalau berdasarkan dari ini, teman-teman, kira-kira hipotesisnya diterima atau ditolak? Diterima, Bu. Diterima? Semuanya diterima? Atau ada yang ditolak? Diterima. Diterima? Yakin? Yakin diterima semua? Ada yang ditolak, Bu. Mana yang ditolak? Yang 0,01. 0,01. Ini Yang kan dia yang mana? Dia lebih kecil, Say, dari 0,05 ini, Mbak. 0,01 itu lebih kecil dari 0,05. Ya. Ini sama aja kayak gini loh. Kan 0,05, ya kan? 0,1 itu adalah 0,010. Nah, ini kayak gini. Besaran siapa? Besar 0,050 apa 0,010? Ini tak tambahin gini deh, ben ra bingung. Besar mana? Yang atas apa yang bawah? 0,050 Bu. Atas, Bu. Nah, ini yang lebih kecil. Jadi ini lebih besar. Jadi dua-duanya hipotesis itu diterima. Coba sekarang hipotesis 1 bunyinya apa? Ayo, hipotesis 1 bunyinya apa? FPR berpengaruh terhadap dependent variable KER. KER. Hipotesis diterima apa ditolak? diterima. Diterima. Hipotesis Diterima, Bu. diterima. Karena nilai signifikansi 0,010 itu kurang dari 0,05. Hipotesis kedua. Hipotesis kedua bunyinya gimana? PER PER berpengaruh Berpengaruh terhadap terhadap KER. KER. Hipotesis? Hipotesis diterima Ya, diterima karena nilai signifikansinya nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05. Oke, sip. Jadi yang warna hijau ini untuk melihat nilai signifikansinya, gitu ya. Ini tak balik aja. Ini uji signifikansi. Nah, terus Bu Noni yang oranye ini dipakai untuk apa? Yang oranye ini kita gunakan untuk uji regresi berganda. Jadi di dalam uji regresi berganda itu teman-teman ada sebuah rumus. Namanya Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah
B2X2, dan seterusnya. Sampai tidak terhingga, tergantung dari jumlah hipotesis kamu. Tak terhingga titik-titik gitu ya. Nah, caranya gimana kalau kita menuliskan di sini? Y sama dengan A itu adalah konstanta. Saya tak tulis gini aja. Y itu adalah variabel dependen. A itu adalah konstanta. B itu adalah koefisien. X1 itu adalah variabel X1. Nah, ini misalkan B1 gitu ya. Berarti koefisien B1. Koefisien X1, sorry. Kalau nanti ada B2, ini berarti koefisien X2. X2-nya ini berarti adalah variabel X2. Ini keterangannya ya. Ini keterangannya teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita nulisnya Y sama dengan rumusnya A adalah konstanta. Mana konstantanya? Konstantanya berapa? Dilihatnya dari yang warna oranye. Konstantanya berapa, teman-teman? 2,351. 3,351. Iya, betul. 2,351 ditambah koefisien X1. Koefisien X1-nya yang mana? Unstandardized koefisien. Berarti koefisien X1-nya berapa? 0,107. 0,107. 0,107. X1 artinya apa ini cara bacanya? Besaran pengaruh X1 terhadap Y itu sebesar 0,107. Gitu ya. Terus X2, koefisien X2-nya berapa? 0,279. Ya, 0,279 X2. Udah selesai kayak gini. Nah, nanti ketika ujian, teman-teman itu biasanya pertanyaannya akan seputar ini. Hipotesis diterima atau ditolak dilihatnya dari uji. Dari apa, teman-teman? Uji signifikansi. Harus apa? Signifikansi. Uji signifikansinya harus gimana? Harus? Kurang dari 0,05. Ya, betul. Harus lebih kecil dari 0,05. Nah, selanjutnya kita pertanyaan yang kedua. Di antara variabel independen yang kamu teliti, mana yang pengaruhnya paling besar terhadap KER? Misalnya ditanya begitu. Kira-kira mana di antara variabel FPR dan PER, mana yang pengaruhnya paling besar terhadap KER? PER, Bu. Kenapa? Kenapa PER? Karena nilai koefisien, ingat ini namanya unstandardized koefisien. Berarti ini adalah koefisien. Ini koefisien juga, teman-teman. Jadi kalau ditanya, mana yang variabelmu di antara variabel yang buat teliti itu mana yang pengaruhnya paling besar terhadap dependen? Nggak usah bingung, dilihat aja ini. Berarti yang paling besar adalah 279. Terus mana di antara variabel yang kamu teliti yang pengaruhnya paling kecil?
Mana? Mana? Variabel yang pengaruhnya paling kecil? FPR, Bu. FPR. Kenapa FPR? Karena koefisiennya dibandingkan dengan PER dia yang lebih kecil. Gitu ya. Jadi kalau uji regresi itu ingat, jika melakukan uji regresi dengan data primer yang dilihat adalah beta unstandardized koefisien. Dilihatnya dari sini. Ingat unstandardized. Ya, ini ya, unstandardized koefisien. Nah, yang dilihat adalah nilai betanya. Dan lihat pada nilai B-nya. B ini artinya adalah beta. Ini ya. Nah, ini beta ini untuk nilai beta, nilai B itu untuk melihat besaran pengaruh dan arah pengaruh. Gitu ya. Besaran pengaruh. Jadi kalau kamu ditanya di antara variabel ini mana yang pengaruhnya paling besar? Ya PER. Kan kita ngomong besaran dan mana yang besar, mana yang kecil. Mana yang pengaruhnya paling kecil? FPR gitu. Terus arah pengaruhnya, ini arah pengaruhnya positif atau negatif? Asal tidak ada tanda minus di depannya, maka ini disebut memiliki arah positif. Tapi jika di belakangnya atau di depannya ada tanda negatif, maka nanti arahnya adalah negatif. Gitu. Jadi kalau ngelihat besaran dan arah pengaruh itu dari unstandardized, kalau untuk melihat hipotesis diterima atau ditolak dari nilai signifikansi. Dari sini bisa difahami? Nanti ini akan saya share ke teman-teman hasil olah data kita ini. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian adalah melakukan pengujian. Tadi kan kalau Bu Nolni udah analyze, regression, linear. Yang tak uji kan FPR dan PER toh. Nah, kamu silahkan melakukan pengujian FPR dan JIR. Hasilnya kayak apa? Ini hasil olahnya. Saya udah ketemu. Nah, ini. JIR pengaruhnya positif apa negatif, teman-teman? Negatif, Bu. Negatif. Negatif berapa? 0,79. Di antara FPR dan JIR, mana yang pengaruhnya paling besar terhadap KER? FPR, Bu. FPR. Hipotesisnya diterima semua atau ada yang ditolak? Ditolak. Ayo, jangan bingung. Nah, Riset ditolak, Bu. kok ditolak? Di- Kan 0,050, 0,050 sama Diterima, Bu. 0,049. Diterima, Bu. Diterima semua ya. Ini jangan bingung loh, itu pelajaran SD loh. Desimal itu. Meskipun 0,05 gitu ya, sama 0,049, ya tetap besar 0,05. 0,050, 0,50 artinya. 0,050 sama 0,049, ya lebih besar 0,050. Nah, kalau ini berarti rumusnya gimana? Saya didiktein. Y sama dengan berapa? Ini tugasmu loh, tapi udah tak coba spill. Y sama dengan
Kalau pakai rumus A tadi, Y sama dengan konstantanya berapa? Ayo, konstanta. Berapa? Y sama dengan 3,400. 3,400. Terus ditambah Ditambah 0,142 X1 0,142 X1. Kok ditambah? Dikurangi, karena ini ada tanda minus. Ingat, ini ada tanda minus. Kalau ada tanda minus berarti tidak positif, tapi langsung dikurangi 0,79 X2. Gitu ya. Ini tugas kalian. Ini udah tak spill. Nggak apa-apa. Jadi silahkan nanti diuji ulang tugasnya Bu Noni tadi. Yang pertama, kan udah. Berarti kamu FPR dan JIR independennya. Silahkan. Gitu ya, kita kumpulin hari Minggu seperti biasa. Hari Minggu jam 23.59. Dari sini ada yang pengen ditanya dulu?